Baiklah, kita lanjutkan ke topik kapasitor ya. Jadi ini salah satu bagian dari bab listrik statis tentang kapasitor. Pertama, kapasitor pada keping sejajar. Nah, pada keping sejajar kita lihat rumusnya dulu ya. Jadi biasanya kapasitor itu ada dua bentuk. Yang pertama dua keping sejajar yang sebelah kiri. Yang kedua dia berupa bola. Kalau pada keping sejajar rumusnya C itu epsilon 0. Epsilon 0 itu 8,85 ya kali 10 pangkat min 12 kali ER. ER itu permitivitas relatif dari bahan yang ada di dalam kapasitornya kali A per D. A itu luas kepingnya, D itu jarak antar keping. Semua harus dalam satuan SI, nanti kita dapat C-nya dalam satuan farad. Kemudian kapasitas kapasitor C itu R per K. R-nya jari-jari bola, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Seperti waktu listrik statis ya. Nah, nanti kapasitor ini bisa menyimpan muatan berapa, Q sama dengan C kali V rumusnya. Jadi sangat tergantung dari tegangan yang dipasang di kapasitor itu. Kalau dia punya tegangan yang tinggi ya berarti dia bisa menyimpan muatan yang lebih tinggi gitu. Kemudian energi di kapasitor ada 3 rumus, mulai dari setengah CV kuadrat, lalu setengah QV, dan setengah Q kuadrat per C. Nah, ada 4 rumus ini ya, rumus awalnya dulu, kapasitornya. Nah, sekarang kita coba lihat cara pakainya di soal. Pertama, ada sebuah kapasitor keping sejajar terdiri dari pasangan keping konduktor berukuran 4 cm kali 6 cm. Dari sini kita bisa dapat luasnya dulu, A 24 cm kuadrat atau 24 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian disisipkan bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 20 ER dan jarak antar keping 4 D-nya ya 4 mm. Oke. Kemudian pertanyaan pertama ini juga ya, ER-nya harus jadi 4 kali 10 min 3 meter. Terus jika kemudian kedua kaki dihubungkan dengan sumber daya tegangan DC 20 volt. V-nya ya 20 volt. Nah, pertama yang perlu dicari adalah kapasitas dari kapasitor tersebut. Kapasitas itu C. Berapakah C-nya? Rumusnya untuk kapasitas kapasitor yang A dulu ya, itu basic rumusnya C sama dengan epsilon 0 kali epsilon R kali A per D. Terus kita masukin angkanya. Epsilon 0 itu 8,85, 10 pangkat min 12. Epsilon R-nya 20, luasnya 24 kali 10 pangkat min 4 per D. Jaraknya 4 kali 10 pangkat min 3. Dari sini kita dapat, kalkulatorin dulu ya. Satu 0,062 kali 10 pangkat min 10 farad. Oke, kita lanjutkan ke yang B. Yang B berapakah muatannya? Q. Tadi Q itu C kali V. Kapasitas dikali tegangan. Kapasitasnya kita dapat 1,062 10 pangkat min 10. Kemudian kali sama voltnya 20 volt. Dari sini kita dapat 2,124 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian yang C, kuat medan listrik pada keping sejajar ya. Kuat medan listrik di keping sejajar
itu V tegangannya dibagi D-nya, jarak antar keping. Jadi kalau kita masukin voltnya 20, jarak antar kepingnya 4 kali 10 pangkat min 3. Ini dapatnya 5000 Newton per kolom. Oke, kemudian energi yang D, W, energi itu setengah CV kuadrat. Jadi setengah kali C, kapasitasnya 1,062, 10 pangkat min 10 kali V kuadrat. V-nya 20. Nah, kita hitung. Ini dapatnya 2,124, 10 pangkat min 8 Joule. Seperti ini beberapa rumus-rumus dasar ya dari kapasitor keping sejajar dan cara pakainya. Nah, variasi lain dari kapasitor keping sejajar bisa juga di dalam soal yang semacam ini. Jadi ada keping sejajar paralel plate kapasitor dengan jaraknya D punya kapasitas 10 mikrofarad. Ketika kosong, absence of the electric itu artinya ketika kosong. Jadi kalau dia kosongan gini ya, dengan jarak D, luas A, dan ini E0, ternyata C-nya adalah 10 mikrofarad. Saya kasih nama ini C1 ya, kondisi awal. Kemudian kita diselipin bahan dieelektrik dengan K, dengan ER-nya 2. Di sini ER-nya itu dikasih nama K. Dan ketebalannya, thickness-nya 1/3D. Nah, jadi ini ada dua kapasitor nih. Kapasitor yang ini saya kasih nama kapasitor A, yang ada ketebalan itu ya. Bawahnya yang kosong ini kapasitor B. Dan nanti muatan kan akan masuk dari sini misalnya. Kemudian akan mengisi kapasitor A dulu, baru mengisi kapasitor B. Nah, bergiliran gitu kan, berurutan. Maka ini rangkaiannya adalah seri. Jadi ini sama aja seperti ada dua kapasitor yang di seri, yaitu CA sama CB. Nah, tapi CA sama CB-nya kita belum tahu berapa Newton, berapa farad. Kita cari dulu pakai perbandingan. Jadi nanti kita bandingin antara C1 sama si CA. Kita bandingin juga antara C1 sama CB. Ya, C1 sama CA dulu kita bikin perbandingannya. C1 banding CA. Di kondisi 1 itu semuanya normal, N0 A per D. ER-nya 1 karena kosong ya. Kemudian di kondisi 2, E0 kali ER, ER-nya 2, K-nya konstantanya. Kali A, luasnya tetap A untuk kondisi kedua, tapi D-nya doang yang berubah. Untuk kapasitor A itu D-nya 1/3D. Nah, E0-nya bisa dicoret, A-nya bisa dicoret, D-nya bisa dicoret. C1 kita tahu 10 mikrofarad banding CA. Di C1-nya habis ya, semuanya kecoret ya, jadi 1. Di C2-nya 2 bagi 1/3, 6. Jadi CA-nya ini 6 mikrofarad. Nah, kemudian kita bandingin lagi antara C1 sama CB, kondisi yang B. Kondisi yang B ini kosong, berarti kalau kita buka C1 sama seperti tadi, N0 A per D. CB juga N0, juga A, tapi D-nya doang yang berubah, jadi 2/3D. Nah, gitu. N0-nya coret, A-nya coret, D-nya coret. Jadi 10 mikrofarad bagi CB sama dengan 1 bagi 3/2. Nah, ini kalau kita kali silang, CB-nya berarti 15 mikrofarad. Nah, lalu CA sama CB itu di seri. Kapasitor kalau seri itu seperti paralelnya resistor, jadi seper. Seper C total sama dengan seper CA tambah seper CB. Jadi seper C total sama dengan seper 6 tambah seper 15. C totalnya kita dapat 30
per 7. 1/6 tambah 1/15 mikrofarad. Ini 60 ya. Berarti 60. 1/60 tambah 1/15. Ini dapatnya 12 mikrofarad. Seperti itu. Ya, jadi ini contoh soal-soal yang menggunakan kapasitor keping sejajar dan rumus-rumusnya dan variasinya seperti ini.